Setiap pertempuran yang ada Khalidnya itu tuh pasti menang, gak ada namanya kalah. Khalid bin Walid ini ya, pernah loh yang namanya nangis. Khalid ini ternyata pernah baper. Khalid itu ada kontribusinya terhadap Islam. Nah sedangkan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya yang Masya Allah cantik, salihah, dan semoga masih istiqomah untuk senantiasa taat sama syariahnya Allah. Amin. Oke, kalian tahu nggak sih siapa Khalid bin Walid? Pastinya udah nggak asing lagi ya mendengar nama ini. Ya, Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima Islam yang Masya Allah luar biasa kerennya, luar biasa hebatnya, luar biasa cerdasnya ketika di medan perang. Setiap pertempuran yang ada Khalidnya itu tuh pasti menang, gak ada namanya kalah. Dan Khalid ini udah tercatat mengikuti kurang lebih 100 kali pertempuran. Masya Allah. Ingat gak kalian ketika perang Mu'tah? Nah itu adalah perang yang pertama kali diikuti sama Khalid bin Walid ini. Kan di perang itu Rasulullah udah mengatakan kan bahwasanya perang ini nanti akan dipimpin oleh yang namanya Zaid bin Harithah. Nah ketika Zaid ini gugur maka digantikan oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far ini gugur maka gantikanlah dengan siapa? Dengan Abdullah bin Rawahah. Dan benar, ketiga-tiganya ini gugur hingga pada akhirnya datanglah Khalid bin Walid. Lalu beliau mengambil alih kepemimpinan, mengatur ulang strategi hingga pada akhirnya kaum muslimin itu bisa menang. Padahal kalau dilihat dari segi jumlah otomatis kita kalah. Kenapa? Karena bayangin aja 2.000 pasukan kaum muslimin, bukan 2.000, 3.000 pasukan kaum muslimin itu berhadapan dengan 200.000 pasukan orang-orang kafir. Masya Allah, tapi emang ada Allah di sana, ada peran Allah di sana lewat Khalid bin Walid ini ya. Kita pada akhirnya kaum muslimin itu bisa menang. Dan itu memberikan pelajaran ya kepada kita bahwasanya kemenangan itu ternyata diraih salah satu penyebabnya bukan karena banyaknya jumlah, bukan karena canggihnya persenjataan, tapi karena apa? Karena keimanan. Masya Allah, keren banget. Dan kalian tahu kan bahwasanya Khalid bin Walid ini juga mendapatkan gelar dari Allah apa coba? Saifullah, pedangnya Allah. Keren banget. Bicara mengenai Khalid bin Walid, kalian tahu nggak sih teman-teman? Ternyata Khalid bin Walid ini ya pernah loh yang namanya nangis. Khalid ini ternyata pernah baper. Dan kalian tahu bapernya karena apa? Bukan karena putus cinta ya seperti anak-anak zaman sekarang. Enggak seperti itu. Bapernya tuh baper yang Masya Allah luar biasa kerennya. Jadi ini tuh kisahnya dari Imam Ahmad yang menuliskannya dalam salah satu kitabnya. Ininya tuh kayak gini. Pada suatu hari Khalid itu duduk dan mengambil Al-Quran, lalu membacanya beberapa surat. Hingga pada akhirnya dia nangis. Khalid ini tuh nangis, lalu berucap, sungguh karena kesibukanku dalam berdakwah itu telah menghalangiku untuk mempelajari Al-Quran. Itu kata Khalid, nangis karena tidak bisa intens dengan Al-Quran, tidak bisa sering-sering mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah. Nah jadi wajar kalau misalnya periwayatan hadis dari Khalid bin Walid ini tuh nggak sebanyak seperti halnya Ummul Mukminin Aisyah, terus juga Abu Hurairah maupun Anas bin Malik. Terus dari segi keilmuan, Khalid ini juga tidak seunggul sahabat yang lain seperti Haris bin Harizah, Ibnu Abbas, terus juga Ibnu Mas'ud. Tapi Allah tuh memberikan kelebihan yang lain kepada Khalid ini, yaitu apa? Tadi menjadi singannya Allah di medan perang. Buat teman-teman, dari kisah ini kita itu sebenarnya bisa loh belajar. Belajar apa? Belajar untuk lebih bisa menghargai keberadaan Al-Quran. Kok bisa gitu? Ya, gini, Khalid aja, jikalau pada akhirnya Khalid itu bisa baper, nangis karena nggak bisa intens dengan Al-Quran, harusnya yang layak untuk lebih baper, untuk lebih nangis-nangis itu adalah kita. Kok bisa gitu? Ya karena gini, kalau kita mau berpikir ulang ya, Khalid itu ada kontribusinya terhadap Islam. Khalid nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa intens dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah, itu karena ada alasan mulia, ada alasan syar'i di sana. Apa itu? Berjihad. Nah sedangkan kita, apa yang membuat kita pada akhirnya nggak mau deket-deket sama Al-Quran? Kita berjihad juga? Enggak kan pada faktanya. Kita ngapain? Kita malah sibuk melakukan hal-hal yang mubah.
Sedangkan Al-Quran kita biarkan berdebu, enggak kita sentuh-sentuh. Padahal kita tahu, untuk sekedar membaca Al-Quran aja itu udah mendapatkan pahala, udah mendapatkan kebaikan di sana. Dan Al-Quran itu kan merupakan petunjuk hidup kita. Ya gimana pada akhirnya kita hidupnya bisa terarah, lawang petunjuknya aja kita nggak mau baca, kita nggak mau membukanya. Jadi emang ya harusnya ini bisa menjadi ajang untuk kita berintrospeksi ya, bermuhasabah diri. Oh iya ya, sekelas Khalid bin Walid aja bisa sebaper itu, harusnya aku lebih bisa baper lagi dong. Dan hai buat teman-teman semuanya, saat ini, mulai detik ini, yuk kita mulai deket-deket sama Al-Quran. Kita jadikan lisan kita itu adalah lisan yang tertuntun dengan Al-Quran. Pikiran dan hati kita pun juga sama, terbimbing dengan Al-Quran. Dan perilaku kita, kepribadian kita, itu juga sama tadi, tertuntun dengan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim, tapi kita tidak, tapi identitas kita itu nggak kelihatan. Karena kita salah satunya jauh dengan Al-Quran. Dan gimana pada akhirnya khairu ummah itu bisa kita dapatkan, gelar itu bisa kita dapatkan, lawang kitanya aja nggak mau deket-deket sama Al-Quran itu, sumber dari kemuliaan. Kemuliaan Islam itu didapatkan karena umat muslimnya itu dekat dengan Al-Quran. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Hingga pada akhirnya Al-Quran bisa menjadi teman kita, sahabat kita, pemimpin kita, penunjuk jalan kita. Itu. Mungkin itu dulu dari aku. Makasih buat yang udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.